Oke, kita akan memasuki materinya yaitu mengenai efek Compton dan juga sinar X. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tujuan pembelajaran kita ini selain untuk menganalisis besaran-besaran fisis dan juga manfaat-manfaat dari sinar X, kita akan mengeksplor lebih jauh tentang efek Compton dan juga sinar X, bagaimana terjadinya efek Compton dan juga sinar X. Apa itu efek Compton? Efek Compton ini ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Nah, efek Compton ini dikenalkan oleh Arthur Holly Compton ini yaitu proses tertabraknya foton dan juga elektron. Bagaimana terjadinya efek Compton? Nah, terjadinya efek Compton ini ketika suatu elektron yang diam itu ditabrak oleh suatu foton, elektron yang diam itu ditabrak oleh suatu foton dengan energi sebesar Hf. Nah, nanti si elektronnya ini akan terhambur atau akan terpental. Dia ini akan memiliki kecepatan dan juga akan memiliki energi. Nah, selain ada elektron yang terpental, ada juga foton yang terhambur atau energi yang tersisa dari si foton ini. Energinya itu energi aksen sama dengan Hf aksen. Nah, untuk energi yang terhambur ini akan lebih kecil dari energi yang sebelum terhambur. Terus ada frekuensi yang terhambur akan lebih kecil dari frekuensi yang sebelum terhambur. Dan juga akan ada panjang gelombang yang terhambur itu lebih besar dari panjang gelombang yang sebelum terhambur. Oke, itu proses terjadinya efek Compton. Nah, di sini ada fakta-fakta menarik tentang efek Compton. Foton sinar X itu akan berenergi tinggi dengan frekuensi yang tertentu F ditembakkan dengan elektron yang diam. Tadi sudah saya katakan, elektron yang diam akan ditabrak oleh suatu foton. Terus frekuensi foton yang terhambur itu akan mengalami penurunan atau frekuensi yang foton yang terhambur itu akan lebih kecil dari frekuensi sebelum terhamburnya. Terus ada sesaat setelah tumbukan, elektron terpental dan juga elektron memiliki energi kinetik. Sudah saya katakan, elektron itu akan ada yang terpental dan juga memiliki kecepatan dan energi kinetiknya. Terus ada energi elektron yang terpental itu diperoleh dari foton yang menumbuknya. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan pada efek Compton ini ada delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per MC dikali 1 dikurang cos theta. Apa itu lambda? Ada yang tahu nggak? Lambda itu apa? Panjang gelombang. Oke. Panjang gelombang setelah terhambur dikurangi panjang gelombang sebelum terhambur itu sama dengan H itu apa? Di konstanta Planck. Besarnya 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Terus ada masanya itu sebesar 9,1 dikali 10 pangkat 11 kg. Dan juga ada kecepatan cahaya. Ada yang tahu berapa? 300.000 km per detik, Pak. Atau 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurang cos theta. Nah, nanti akan ada sudut yang muncul di antara foton yang terhambur dan juga garis si elektron yang diam. Oke, contoh penerapan untuk efek Compton ini ada dua, ada spektroskopi gamma dan juga ada Compton teleskop. Spektroskopi gamma ini digunakan untuk
mengukur radionuklida. Terus Compton teleskop ini digunakan untuk menganalisis senyawa yang ada di dalam dunia. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah percobaan yang dilakukan oleh Rifki untuk meneliti teori efek Compton. Awalnya itu ada sebuah gelombang dengan panjangnya itu 0,5 nanometer. Namun setelah terjadi tumbukan dan juga membentuk sudut 50 derajat, hitung wavelength atau panjang gelombang setelah tumbukan dan juga energi foton yang terhamburnya. Di sini kita tulis terlebih dahulu ya. Compton. Contoh soal efek Compton. Oke, tadi diketahuinya ada apa aja? Panjang gelombang sebelum terhambur itu sebesar 0,5 nanometer. Atau kalau dalam meter itu 5 dikali 10 pangkat min 11 meter. Terus selain itu, tadi di sini ada konstanta Planck. Besarnya tadi berapa? Kita ke sebelumnya. Besar konstanta Planck itu sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 CS. Terus ada masanya 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Terus ada kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus tadi sudutnya berapa? Sudut yang dibentuk di soal. Sudut yang dibentuk di soal itu ada 50 derajat. Kita masukin atau substitusi ke rumusnya. Lambda aksen dikurang lambda sama dengan konstanta Planck dikali M kali C kali 1 dikurang cos theta. Lambda aksen dikurang lambdanya itu 5 kali 10 pangkat min 11 sama dengan konstanta Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurang cos dari 50 itu besarnya 0,6. Lambda aksen itu sama dengan 0,0968 dikali 10 pangkat min 11. Ini adalah hasil perkalian antara HMC sama 1 min cos theta. Terus ditambah dengan 5 kali 10 pangkat min 11. Itu akan menghasilkan 5,0968 dikali 10 pangkat min 11 dalam satuan meter. Jika ingin diubah ke nanometer berarti 0,050 nanometer. Oke, seperti itu untuk contoh soalnya. Ada yang kurang paham? Oke. Kita lanjut ke sinar X. Apa itu sinar X? Sinar X itu merupakan salah satu bentuk radiasi dari elektromagnetik yang mirip dengan cahaya tampak, tetapi tidak seperti cahaya biasanya. Sinar X ini memiliki energi yang lebih tinggi, sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh, sinar X itu akan membentuk suatu bayangan hitam. Bagaimana proses terjadinya sinar X? Nah, proses terjadinya sinar X ini di sini akan ada sebuah katoda dan juga sebuah anoda. Nah,
Si katodanya ini akan mengandung filamen, nanti filamennya itu akan dipanaskan sehingga dalam filamennya itu akan melepas apa ini? Elektron. Dia akan melepas elektron menuju ke anodanya. Nah, nanti di anoda itu akan muncul sebuah sinar X. Seperti itu. Proses terjadinya sinar X. Apa saja manfaat sinar X? Nah, manfaat sinar X ini ada dalam berbagai bidang. Ada bidang kesehatan, bidang industri, atau bidang keamanan, bidang pertanian, dan masih banyak hal. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? CT scan itu dalam bidang apa? Kedokteran, kesehatan. Terus deteksi logam dalam bidang keamanan. Terus ada XRF itu dalam bidang penelitian atau riset. X-ray fluorescence. Terus ada mesin inspeksi makanan itu dalam bidang industri, agrikultural, dan bidang pertanian. Oke. Selain ada manfaat dan juga ada dampak negatif dari sinar X, terutama dalam kesehatan ya, ada rusaknya, rontoknya rambut atau rusaknya kulit, terus juga ada kerusakan jaringan pada gigi jika emang rongsennya itu di gigi, terus ada kerusakan saluran pencernaan, ada juga jika terlalu terpapar radiasi sinar X ini bisa jadi kemungkinannya itu menyebabkan kemandulan. Oke, mungkin karena sinar X ini kebanyakan teori, jadi latihan soalnya cukup untuk latihan efek Compton-nya. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah foton yang panjang gelombangnya itu 0,035 nanometer akan mengalami hamburan Compton dengan sudut 37 derajat, di mana sin 30 derajat itu 0,6. Tentukan panjang gelombang foton hamburan. Boleh siapa yang mau? Oke, boleh. Boleh Husen. Di sebelah sininya. Oke, terima kasih banyak Husen. Kita review terlebih dahulu jawaban yang Husen tulis. Diketahui ada lambda panjang gelombang sebelum terhambur, ada juga sudutnya, ada masanya, ada konstanta Planck, ada kecepatan cahayanya. Masukin ke rumus dan jawabannya itu 0,03584 nanometer. Oke, tepuk tangan untuk Husen. Oke, cukup sampai di sini materi untuk efek Compton dan juga sinar X.